Shalom, jumpa lagi melalui pelayanan firman yang disiarkan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Hari ini kita mau awali semua aktivitas kita bersama Tuhan melalui firman yang akan kita baca renungkan bersama. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan-Mu supaya kami tidak berjalan menurut kehendak dunia ini, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menemukan apa kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang kami tindak lanjuti di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 27 dan 28. Sekali lagi, Injil Lukas 23 ayat 27 dan 28, begini dikatakan. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, tema renungan hari ini, tangisilah dirimu. Ketika kita berada di tengah penderitaan dan tidak ada orang yang bersama dan peduli terhadap penderitaan yang kita alami, maka kita akan sangat menderita, tertekan, dan putus asa. Tapi dalam kenyataan, di tengah penderitaan hidup ini, ada banyak orang yang peduli, menolong, dan membantu yang menderita. Seperti contoh, ada yang kena bencana, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Dari berbagai tempat, orang datang untuk menolong, membantu, dengan berbagai cara. Yesus ketika menjalani jalan Via Dolorosa, jalan salib yang menuju ke Bukit Golgota, dalam keadaan yang menderita memikul salib, ternyata Yesus tidak berjalan sendiri. Firman Tuhan mencatat ada sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ini adalah wujud kepedulian, keprihatinan, dan rasa empati yang amat dalam dengan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Namun, Yesus menegur mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Penderitaan Yesus tidak perlu ditangisi, sebab penderitaannya mendatangkan kesukacitaan, mendatangkan keselamatan bagi dunia. Yang harus ditangisi adalah kehidupan umat putri Yerusalem yang telah menolak dan menyalibkan Yesus. Mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 24, "Anak manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik baginya orang itu sekiranya tidak dilahirkan." Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita diajak pertama untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain, apalagi ketika berada dalam penderitaan, saling menolong dan membantu supaya yang menderita bisa keluar dari penderitaannya. Yang kedua, dari penderitaan yang ditanggung oleh Yesus, kita diajak untuk hidup dalam pertobatan. Tangisilah dirimu.
Sebab kalau tidak, kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan kami, supaya di tengah situasi sulit, di tengah kesengsaraan hidup ini, mendorong kami semakin peduli, semakin prihatin, dan menolong, membantu sesama yang mengalami penderitaan. Tolong kami supaya bukan cuma mendengar firman, tapi kami merefleksikan firman itu di hidup ini. Dan untuk itu pakai kami sebagai alat-Mu untuk melakukan kehendak firman kepada siapa saja yang butuh uluran tangan, butuh perhatian, butuh tolongan dalam nama Yesus. Dan diberkati apa yang kami mau kerjakan di sepanjang hari ini, dalam kerja pelayanan, dalam tugas pengabdian, di tengah jemaat, di kantor, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, di puskesmas, di toko, di warung, di pasar, di jalan, di rumah, di mana saja kami beraktivitas hari ini. Kami mohon Tuhan yang menolong, dan kami mohon biar ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan, supaya aman, selamat, lancar, sukses semua yang kami kerjakan. Sebab kami yakin bersama Tuhan kami pasti dapat melakukan lebih dan lebih di hidup ini. Dan biar Tuhan jugalah yang terus berkati semua orang di mana saja, di berbagai tempat, yang mengikuti dengan tekun dan setia pemberitaan firman yang disiarkan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan jamah semua supaya dengan mengikuti pemberitaan firman mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua yang dengan tekun dan setia mengikuti. Kami ajak, mari ikuti terus, dan kami doakan Tuhan pasti berkati. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.